Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Kita patut bersyukur karena sehat itu mahal. Nah, cara mensyukuri sehat salah satunya adalah dengan semangat belajar. Jadi tidak ada alasan untuk kalian hari ini tidak semangat belajar. Sebelum memulai pelajaran, agar diberi kemudahan dan kelancaran, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah kita telah selesai berdoa untuk belajar hari ini. Artinya kita siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persegi panjang. Tujuannya adalah pertama, kita mampu menentukan luas suatu persegi panjang. Kedua, kita mampu mencari keliling suatu persegi panjang. Ketiga, kita mampu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan persegi panjang di kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan sebelumnya, Bapak telah sedikit menjelaskan mengenai persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Apa rumus mencari luas persegi panjang dan apa rumus mencari keliling persegi panjang. Nah, angkat tangan bagi kalian yang masih ingat dan tahu apa itu rumus mencari luas persegi panjang. Oke, Denny, silakan Denny. Apa rumus mencari luas persegi panjang? Iya, benar sekali. Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Denny, silakan maju ke depan dan tuliskan rumus dari luas persegi panjang. Yang kedua, angkat tangan siapa yang tahu rumus mencari keliling suatu persegi panjang. Baik, Ica, silakan Ica. Iya, benar sekali. Rumus mencari keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang plus lebar. Silakan maju ke depan, Ica, tulis rumus mencari keliling persegi panjang. Nah, semuanya tepuk tangan untuk Denny dan Ica yang telah maju ke depan. Baik, kita telah mengetahui rumus dari luas persegi panjang dan keliling persegi panjang. Artinya kita adalah orang yang pintar. Saya adalah orang pintar. Kamu adalah orang yang pintar. Kita adalah orang yang pintar. Sebagai orang yang pintar, tentunya suatu saat akan ada orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, sekarang bayangkan, suatu hari ada seseorang menemui kita. Nah, sebut saja namanya Irfan. Jadi Irfan ini datang menemui kita. Irfan menjelaskan masalah yang sedang dialaminya kepada kita. Masalahnya begini, Irfan ingin membeli sebuah tanah untuk dibangun lapangan futsal berstandar internasional. Nah, untuk membangun lapangan futsal berstandar internasional tersebut dibutuhkan minimal luas tanah 760 meter persegi. Luasnya minimal 760 meter persegi. Kemudian dibutuhkan kelilingnya minimal 116 meter. Minimal kelilingnya 116 meter. Nah, jadi Irfan kan mencari lapangan futsal standar internasional dan telah ditentukan minimalnya oleh Federasi Futsal Dunia atau FIFA. Nah, Irfan telah berkeliling-keliling kota dan telah menemukan 4 pilihan tanah yang akan Irfan beli. Tanah A, sebut saja ya, pertama itu tanah A. Tanah A itu memiliki panjang 36 meter dan lebar adalah 18 meter. Tanah B memiliki panjang 40 meter dan lebar 22 meter. Tanah C memiliki panjang 34 meter dan lebar 16 meter. Dan terakhir tanah D memiliki panjang 42 meter dan lebar 24 meter. Jadi di sini Irfan telah menemukan 4 pilihan tanah tersebut.
yang telah dijelaskan mengenai ukurannya tadi. Nah, selanjutnya adalah IRPAN. Tanah tersebut dijual dengan harga, keempat tanah tersebut harganya sama, yaitu 500.000 per 1 meter persegi. Artinya 1 meter persegi itu dihargai dengan 500.000 rupiah. Nah, IRPAN hanya memiliki uang 450 juta untuk membeli tanah. Lebih dari itu, IRPAN tidak bisa membelinya. Nah, jadi sini IRPAN meminta bantuan kalian, tanah mana yang harus dibeli oleh IRPAN. Baik, kita telah mengetahui masalah dari IRPAN. Kita dituntut atau kita harus membantu IRPAN dalam menentukan tanah mana yang harus IRPAN beli. Nah, untuk membantu IRPAN, langkah apa yang harus kita cari dan bagaimana caranya kita menemukan solusi dari masalah IRPAN tersebut? Angkat tangan siapa yang tahu? Ya, Leo, silakan Leo. Oke, benar sekali. Pertama kita harus mencari luas dari tanah yang akan dibeli IRPAN tersebut. Yang kedua, siapa yang tahu angkat tangan? Putri. Ya, Putri benar sekali Putri. Kita harus mencari keliling persegi panjang tersebut, keliling tanah yang akan dibeli IRPAN tersebut. Nah, yang terakhir siapa yang tahu? Benar sekali. Siapa namanya? Digo. Oke, Digo, benar sekali Digo. Kita harus mencari harga dari tanah tersebut. Nah, baik. Sekarang setelah kita tahu hal apa yang harus kita cari dan kita lakukan untuk membantu IRPAN, kalian akan Bapak bentuk 3 kelompok. Nah, silakan kalian bekerja sama, cari solusinya, nanti presentasikan. Setiap anggota kelompok harus mampu menjelaskan apa yang dipresentasikan oleh kelompoknya. Nah, sekarang kalian sudah dibagi kelompok, silakan kalian bekerja secara kompak. Kerjasamalah dengan kompak, bantu IRPAN dalam mencari solusi terhadap masalah yang dialaminya. Bagaimana kelompok 1? Aman? Bisa mengerjakannya? Bisa? Alhamdulillah kalau bisa. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kelompok 2. Apa yang sedang dibingungkan? Oh, untuk penentuan harga. Penentuan harga itu kan, nah di 1 meter persegi itu harganya 500.000 rupiah. Nah, jadi setelah kalian hitung luasnya dapat berapa, kalian kalikan dengan 500.000 rupiah. Begitu saja. Coba Bapak lihat. Nah, tanah A kalian sudah menentukan luasnya 648 meter persegi. Kalikan saja dengan 500.000 rupiah. Begitu. Sekarang kelompok 3. Bagaimana proses pengerjaannya? Sudah aman? Oke, good kalau sudah aman. Nanti kalau ada yang bingung-bingung, jangan ragu untuk bertanya sama Bapak ya. Terima kasih. Silakan bekerja kembali. Baik, setiap kelompok telah menyelesaikan hasil kerjanya masing-masing. Langkah selanjutnya adalah setiap kelompok harus mempresentasikan hasil kerja masing-masing. Nah, presentasinya begini. Kelompok 1 nanti maju ke depan, presentasikan mengenai hasil perhitungan luas dari tanah-tanah tersebut. Kelompok 2 presentasikan mengenai hasil perhitungan keliling dari tanah-tanah tersebut. Dan kelompok ketiga itu presentasikan mengenai penentuan berapa harga dari tanah-tanah tersebut. Nah, sekarang silakan kelompok 1 maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kalian. Alhamdulillah, semua kelompok telah mempresentasikan hasil kerjanya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Nah, selanjutnya adalah mari kita analisis mengenai jawaban dari masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok pertama. Nah, bagaimana? Apakah hasil kerja dari kelompok pertama mengenai mencari luas sudah benar? Ya, Pina. Mengapa Pina menyebutkan kelompok 1 belum benar? Ya, bagus sekali. Benar kata Pina. Kelompok 1 belum benar karena kelompok 1 salah dalam penulisan satuan pada luas persegi panjang. Seharusnya satuan dari luas persegi panjang itu adalah meter kuadrat atau biasa disebut meter persegi. Di sini kelompok 1 hanya menyebutkan meter saja. Jadi, karena yang dikalikan itu adalah panjang kali lebar, jadi meternya ikut dikalikan menjadi meter kuadrat atau meter persegi. Nah, di kelompok 1 ditemukan bahwa luas tanah A itu 648 meter persegi. Itu berarti tidak memenuhi standar internasional lapangan futsal yang minimalnya 760 meter persegi. Artinya yang tanah A itu tidak mungkin dipilih atau tidak bagus, tidak cocok untuk dibeli oleh Pak Irfan atau Irfan. Tanah yang B kelompok 1 mempresentasikan bahwa tanah yang B itu memiliki luas 880 meter persegi. Nah, itu memenuhi syarat dari lapangan internasional. Tanah yang C 544 meter persegi itu tidak memenuhi, artinya kita lupakan, kita tinggalkan. Yang terakhir, yang D, tanah D itu 1008 meter persegi, artinya itu memenuhi syarat minimal luas dari lapangan futsal internasional. Nah, jadi kita sudah menentukan bahwa tanah B dan tanah D adalah tanah yang cocok untuk dibeli oleh Pak Irfan untuk masalah luas. Kemudian untuk yang kedua adalah masalah keliling. Nah, ini diperhatikan oleh kelompok 2. Mari kita analisis. Nah, apakah kelompok 2 sudah benar? Ya, kelompok 2 sudah benar dalam mencari jumlah keliling dan juga satuannya. Kelompok 2 menemukan bahwa keliling tanah B itu 124 meter. Itu memenuhi standar internasional. Yang tanah D itu 132 meter. Itu juga memenuhi standar nasional. Jadi tanah B dan E sama-sama memenuhi luas dan keliling standar internasional. Karena tanah B dan D sama-sama memenuhi, jadi masih ada 2 pilihan yang bisa dipilih oleh Irfan. Nah, terakhir kita akan menentukan mengenai harga dari tanah-tanah tersebut dan sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Nah, kelompok 3 sudah benar dalam mempresentasikan hasil kerja mereka dalam mencari tanah-tanah. Nah, kelompok 3 itu menemukan bahwa tanah B seharga 440 juta. Artinya Irfan bisa membeli tanah tersebut karena Irfan memiliki uang 450 juta. Yang kedua, tanah D itu harganya 504 juta. Nah, jadi di sini Irfan tidak bisa membeli tanah D karena uang Irfan yang disiapkan hanya 450 juta. Jadi kita berhasil menemukan bahwa tanah yang paling cocok dibeli oleh Irfan adalah tanah B. Kita telah menemukan jawabannya dan kita telah membantu Irfan mencari solusi dari masalah-masalah yang dialaminya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah kita hari ini telah belajar mencari luas dan keliling dari suatu persegi panjang, serta kita telah membantu Irfan menyelesaikan masalah yang dialaminya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pelajaran, sebelum pulang, kita harus merapikan dahulu meja dan kursi yang berantakan, kemudian rapikan juga baju kalian. Karena ketika kita pergi sekolah dengan rapi, kita pulang harus lebih rapi. Nah, baik, silakan rapikan dan bersihkan dulu meja-meja
dan kursi yang berantakan. Terima kasih kalian telah merapikan kelas dan merapikan baju kalian. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, dimulai. Alhamdulillah, kita telah berdoa. Silakan kalian pulang dengan tertib dan teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.